Halo Kak Bobi. Kak Sweet, haleluya. Apa Puji kabarnya Tuhan. Kak Sweet? Puji Tuhan baik Puji Kak Bobi. Tuhan. Hari ini sangat panas ya Kak Bobi ya. Ya, cuaca saat ini begitu panas. Coba lihat Kak Bobi. Wah, Banyak kawanan unta di kawanan sana unta. ya. Ya, itu semua ciptaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Ya, puji Kak Tuhan. Bobi, Iya. kita sudah ditunggu lah adik-adik iya. lo. Saat ini kita akan memulaikan kebaktian kita. Nah, Tuhan tolong karena kita mau beribadah kepadanya, memuji memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh, pasti kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik semua ikut Kak Bobi berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami, memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan, tolong berkati kami. Ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pasti kami lebih baik lagi menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Bobby, kita tidak sendirian loh. Di depan sana ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan dombanya. Oh ya, saya ingat. Mereka sedang menemani domba-domba kesayangannya. Kita panggil saja Kak Bobby. Ayo, Adik-adik, sini. sini. Yuk, kita beribadah ya pada Tuhan dengan sukacita, penuh semangat. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, oh, ya, 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 ya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yesus pokok dan kitalah Caranya, yeay! Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya.
Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan baik. Sebab Tuhan kita begitu sayang kepada kita. Dia adalah Tuhan, Dia juga sahabat kita yang terbaik. Puji Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah cintamu,
sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menari bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam kakak kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kakak kami ini berasal daripada Engkau. Urapi Tuhan, kami juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Senang kembali berjumpa dengan kelas dewasa. Hari ini masih dalam ibadah sekolah minggu online kita. Meskipun kita berpisah di tempat yang berbeda, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan untuk tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan dan mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Senang kembali bisa berjumpa dan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan sama-sama kita lihat membahas tentang topik kekuatan sebuah kesaksian. Bicara sebuah kesaksian, ini seringkali kita dengar, apalagi dengan kata saksi. Saksi artinya orang yang mengalami sebuah peristiwa lalu bisa menceritakan. Tapi bicara tentang kesaksian, itu berarti isi berita yang disampaikan. Tentu berita yang dapat dipertanggungjawabkan secara fakta karena berisi kebenaran. Kesaksian ini adalah tugas yang dibebankan bagi setiap anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan karena mengalami pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan yang ketika diceritakan dapat menguatkan, dapat membuat orang sadar, dapat membuat orang kembali kepada Tuhan, bahkan orang percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan dalam hidup kita anak Tuhan. Bicara tentang sebuah panggilan, ini merupakan kewajiban bagi kita. Nah, bagaimana kita kemudian bersaksi dengan cara yang benar, menyaksikan tentang Allah di dalam hidup kita, itu melalui beberapa tahapan atau proses. Kekuatan sebuah kesaksian, ini bicara dari pengalaman hidup seseorang bersama dengan Tuhan. Dan proses ini dapat kita lihat dalam 3 hal. Sebagaimana yang kita lihat dan dapati di dalam kehidupan seorang tokoh yaitu Yohanes Pembaptis. Hal yang pertama yang kemudian kita lihat adalah pengenalan dirinya di hadapan Tuhan. Sama-sama kemudian kita tahu bahwa kisah ini dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini bagian kecil dari kisah kehidupan Yohanes yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis, sebab pekerjaannya saat itu adalah membaptis banyak orang yang percaya kepada Yesus, termasuk Yesus. Kesaksian yang dibawa oleh Yohanes ini membawa orang menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan, lalu mereka bisa memberi diri mereka bagi Tuhan. Kalau kita belajar dalam kehidupan Yohanes, mengapa kesaksian yang dia beritakan itu membawa orang-orang dan tidak sedikit orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kesaksian yang Yohanes bawa adalah kesaksian yang memiliki kekuatan. Kesaksian di dalamnya orang bisa mengalami sebuah perubahan. Dan hari ini kita akan lihat itu. Hal yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, pengenalan dirinya di hadapan Tuhan. Yohanes tahu siapa dirinya. Yohanes tahu apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika dia menjalani panggilannya di hadapan Tuhan, dia tidak pernah bergeser dari panggilan itu. Sama-sama kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ada suara yang berseru-seru,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Apa yang kemudian menjadi panggilan Yohanes adalah dia adalah suara yang berseru-seru, utusan yang bersuara, dan itu diteguhkan kembali dalam ungkapan yang kemudian Yohanes sendiri katakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jauh sebelum Yohanes lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan kelahirannya. Tetapi ketika Yohanes melakukan tugasnya, hal yang sama dikatakan oleh Yohanes. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kalau kemudian kita samakan kedua ayat ini, maka kita akan temukan bahwa Yohanes adalah utusan yang bersuara, yang berseru-seru. Secara lahiriah, Yohanes tahu bahwa dia adalah anak Imam Sakaria. Dia disebut sebagai guru dan penginjil yang saat itu terkenal di provinsi Yudea karena dia melakukan pelayanan, dan ini terjadi pada abad yang pertama Masehi. Dia anak seorang imam. Dia dapat melakukan banyak hal yang luar biasa. Dia dipercaya oleh banyak orang, tetapi dia tetap tahu apa yang menjadi bagian hidupnya, panggilannya karena pengenalan dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah utusan. Kalau bicara utusan, itu berarti seseorang yang dipercaya mewakili si pengutus. Dalam hal ini, Yohanes diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan. Dan fokus ini tetap dijalani oleh Yohanes sekalipun ada banyak kesempatan bagi dia untuk memperkenalkan dirinya yang lain. Tetapi Yohanes tetap konsisten. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru. Seperti pada ribuan tahun sebelumnya Yesaya nubuatkan atas dirinya. Dan kalau kemudian kita perhatikan, dia bertanggung jawab untuk semua berita yang dia sampaikan. Itu sebabnya ini hal yang sangat penting. Memberi kesaksian tentang kebenaran. Bukan berita yang direkayasa. Kenapa? Karena ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya lagi, apakah engkau Elia? Dia juga berkata bukan. Sampai kemudian dia katakan, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-23. Akulah suara yang berseru-seru. Sama kembali seperti yang Yesaya katakan. Dia tidak pernah bergeser dari panggilan itu. Sebab dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah suara yang berseru-seru. Bukan suara itu. Bukan Mesias. Dan ini membuat kita belajar bahwa orang yang semakin dekat dengan Allah akan semakin mengenal dirinya. Semakin memiliki kerendahan hati. Ini pun dapat kita lihat dalam pengalaman Rasul Paulus. Rasul yang luar biasa dipakai oleh Allah untuk memenangkan banyak orang bukan Yahudi. Banyak mujizat yang ia lakukan. Juga banyak penderitaan yang dia alami. Banyak orang yang percaya kepada dia. Tapi perkataan Paulus dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani.
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh keberadaannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka, kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus katakan dalam ketenarannya, dalam kuasa yang Allah percayakan dan berikan atas hidupnya untuk melakukan pelayanan yang luar biasa, kerendahan hatinya menunjukkan bahwa dia pun tetap mengakui, akulah orang yang paling berdosa. Untuk apa? Kerendahan hati ini membuat dia menyadari dirinya di hadapan Tuhan dan dapat memberitakan yang benar tentang Tuhan. Tetap fokus pada panggilannya sehingga itu tidak menggeser kedudukan pemberitaannya siapa yang lebih utama untuk diberitakan, dirinya atau Allah. Paulus katakan justru karena kasih karunia aku dikasihani, aku orang paling berdosa supaya orang dapat percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang memiliki kesaksian dapat bersaksi dengan cara yang benar dan dalam kebenaran. Itu yang pertama, mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena semakin orang mengenal dirinya, semakin dia tahu keberadaannya dan memberitakan fokus yang utama tentang Allah, bukan dirinya. Hal yang kedua, kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sebab apa? Sebelum ayat yang ke-16, ayat yang ke-15 di sana berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berita ini Sakaria terima ketika Allah menyampaikan melalui malaikatnya bahwa Sakaria akan memiliki anak. Meskipun kondisi fisiknya bersama Elisabet istrinya tidak lagi memungkinkan untuk memiliki anak sebab mereka telah lanjut usia. Berita ini meneguhkan Sakaria bahwa Yohanes yang akan dikandung oleh Elisabet, dia akan semakin besar, tidak akan makan, tidak akan minum minuman keras, dan dia akan penuh Roh Kudus sejak dari kandungan. Kesaksian orang yang penuh dengan kekuatan itu lahir dari hidup yang penuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, bukan kedagingan. Sehingga yang keluar dari perkataannya adalah kebenaran, bukan dari keegoisannya, bukan dari kemauannya. Tetapi dia mengikuti kehendak Allah. Dia bukan menceritakan tentang dirinya, tentang kehebatannya, tentang kecakapannya, tentang kemampuannya. Tapi dia menceritakan tentang kebenaran, tentang Yesus dalam hidupnya. Itu sebabnya di ayat ke-16 berkata, dari kesaksian ini, kesaksian yang benar itu membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Karena berbicara tentang kesaksian, orang-orang muda, orang-orang percaya, itu berarti bukan rekayasa yang kita sampaikan. Tetapi sesuatu yang keluar dalam hidup kita yang dapat kita pertanggungjawabkan secara fakta dan dalam kebenaran. Karena ternyata kesaksian bukan hanya kata-kata. Tetapi kesaksian ini mencakup seluruh totalitas hidup seseorang. Siapa dia di hadapan Tuhan, bagaimana dia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita dapat kemudian melihat dan mengetahui kehidupan seseorang itu lewat kesaksian yang dia sampaikan. Siapa yang dia beritakan, apakah hasil rekayasa atau kemudian tentang dirinya yang dikuasai oleh kedagingannya atau lebih memuliakan dan berfokus kepada Tuhan.
Kesaksian ini menggambarkan hidup seseorang di hadapan Tuhan. Dan bicara tentang hidup itu berarti siapa kita bagi Tuhan. Hal yang ketiga, selanjutnya kita lihat adalah Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yang ketiga yaitu berjalan dalam kairosnya Tuhan. Mengetahui waktu Tuhan. Yohanes ketika mendapat tugas dan panggilan dari Tuhan sebagai utusan untuk berseru-seru, dia tidak kemudian langsung pergi memberitakan kebenaran, tetapi dia harus tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ada proses waktu di sana, ada proses pembentukan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya, ada proses pembelajaran. Disinilah pengalaman yang terjadi atas diri Yohanes. Dan kita sama-sama melihat bahwa Yohanes dapat menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Tidak bergerak sesuai dengan kemauannya, tidak bertindak sesuai dengan maunya, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan berjalan dengan waktu Tuhan, itu berarti bukan waktu kita. Kita harus peka kapan kemudian waktu itu tepat untuk kita sampaikan sebuah kesaksian yang berisi kebenaran. Bukan menggebu-gebu, tetapi dalam pimpinan Tuhan. Sebab kesaksian yang seperti inilah yang kemudian melahirkan kekuatan, membuat orang bisa percaya, datang kepada Yesus, membuat orang bisa bertobat. Karena kesaksian ini sesuai dengan waktunya Tuhan, di mana seseorang dipenuhi oleh kuasa. Dan kesaksian yang keluar adalah karena kuasa yang datangnya dari Tuhan membuat orang yang mendengar ditegur dan mendapat kemudian berita dari Tuhan, hatinya terbuka, hatinya siap untuk menerima sebuah kebenaran. Kalau kemudian kita perhatikan, belajar dari kehidupan Yohanes dan Paulus, maka kita pun semua dapat menjadi saksi, menyaksikan kemurahan Tuhan dengan cara yang benar, dalam kebenaran. Sebab dengan cara inilah maka kesaksian kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Kesaksian yang benar itu dapat kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang keluar dari pengalaman hidup kita. Karena hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dilihat oleh orang banyak dan membawa mereka percaya kepada Tuhan. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa menjadi saksi dan bersaksi tentang nama Tuhan dimulai dari kehidupan kita. Waktu kita menyadari keberadaan diri kita, semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita juga mengenal diri kita bahwa kita orang berdosa perlu Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, maka berita itu juga yang akan kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa diselamatkan. Orang lain yang sudah diselamatkan pun bisa memberitakan dan mereka juga menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari tetap menjadi saksi Tuhan dengan bersaksi lewat cara yang benar dan dalam kebenaran sehingga kesaksian kita menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap orang akan diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah
yang bukan saja menyelamatkan kami, tetapi Engkau Allah terus bekerja di dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami belajar Tuhan untuk menjadi saksi yang benar dengan memberi kesaksian dengan cara yang tepat dan dalam kebenaran. Sehingga kesaksian kami memiliki kekuatan karena Engkau yang memakai kami. Engkau yang bekerja atas kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Hidup kami semakin hari dibawa untuk bersekutu dengan Engkau. Dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga semakin hari kami mengenal siapa keberadaan kami. Kami semakin bergantung kepada Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman pribadi kami boleh alami bersama dengan Engkau, menguatkan, meneguhkan kami untuk memiliki kesaksian di dalam Tuhan dan tetap dalam koridor kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan keberanian yang dari Tuhan, kami dapat bersaksi, mempermuliakan Engkau di dalam hidup kami. Baik ketika kami ada di bangku sekolah, baik ketika kami ada di tempat kuliah, di dalam pergaulan, di tempat pekerjaan, dalam segala aktivitas hidup kami boleh bercerita, bersaksi tentang kebenaran, tentang Engkau yang sudah menyelamatkan kami, sehingga orang pun dapat diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.